Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadatu ar-rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul qudusus salam. Al-malikul qudusus salam mu'minul muhaimin. Salam mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru. Lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Subhanallah, subhanallah, subhanallah wa bihamdi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi ini Allah memberikan rahmat kepada kita semua untuk bisa hadir di masjid. Dan mudah-mudahan dengan izin daripada Allah SWT kita bisa hadir di masjid. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang senantiasa dijaga dan disayang oleh Allah SWT. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah SWT, perkenankan pada pagi ini terutama saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga kita semua bahwa di dalam kehidupan ini kita itu memang perlu satu penjaga dan kemudian penyayang. Nah, insya Allah kalau kemudian kita masuk dalam kategori hamba yang dijaga dan disayang oleh Allah SWT, itu kemudian juga kehidupan ini insya Allah akan mencapai satu kehidupan yang kita idam-idamkan, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah SWT, Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Yusuf ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khairun hafid fahuwa arhamur rahimin. Allah adalah zat yang sebaik-baik penjaga, penyayang di antara yang penyayang. Jadi kita semua kalau kemudian masuk kategori hamba yang dijaga disayang Allah SWT, itu insya Allah Bapak alur dalam kehidupan ini dengan segala suka dukanya, itu kemudian Allah akan membimbing kita sekalian, termasuk kehadiran kita di masjid seperti ini. Itu juga sesuai dengan firman daripada Allah SWT. Karena kita itu akan dijaga oleh Allah kalau kita menjaga hak-hak daripada Allah. Nah, kalau kemudian menjaga hak daripada Allah itu ada beberapa hal yang kemudian memang perlu mendapat satu perhatian. Di antaranya adalah firman daripada Allah SWT, wa'tasamu billahi jami'a wa la tafarraqu. Jadi di situ berisi satu perintah kepada kita untuk selalu bersama-sama, wa la tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Nah, termasuk jamaah di masjid rumah daripada Allah SWT, itu berarti termasuk satu upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah SWT, di dalam satu hadis Arba'in, yaitu nomor 19, yang beberapa waktu yang lalu hadis Arba'in ini pernah dibacakan di sini, yaitu suatu hadis yang kumpulan hadis yang sahih daripada Bukhari dan Muslim, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian dari hadis itu kemudian diambil Arba'in, itu 40 sebenarnya. Tapi kemudian di situ 41, jumlahnya 41. Nah, di situ berisi kumpulan-kumpulan hadis yang kemudian dalam upaya kemudian juga mendekatkan diri kepada Allah SWT. Di antaranya yang nomor 19. Ya, Arba'in yang nomor 19. Nah, inti daripada hadis itu adalah yang pertama, bahwa untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT itu adalah melalui sholat. Melalui sholat. Kemudian yang kedua adalah rangkaian daripada sholat itu, yaitu selalu dalam keadaan berwudu. Selalu dalam keadaan berwudu, karena sahnya sholat itu memang kemudian dalam keadaan suci. Nah, kemudian tuntunan yang ada bahwa kemudian supaya kemudian suci itu memang selalu menjaga wudu, itu yang kedua. Lalu kemudian juga ada beberapa hal yang berkaitan dengan upaya-upaya itu supaya dekat dengan Allah. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah SWT, marilah kita mencoba mencermati kembali dan kita merasakan kalau kita itu habis sholat, itu apakah ada sesuatu rasa yang beda dengan sebelum sholat? Sesudah sholat kita rasakan, kemudian apakah ada satu perasaan yang beda dengan sebelum sholat? Kalau kemudian perasaannya sama saja, sebelum sholat sama sesudah sholat kok yang dirasakan itu sama saja. Nah, itu berarti memang kita perlu mawas diri. Jadi sesuai dengan firman Allah kan, kemudian kita memang perlu mendalami sholat daripada hakikat daripada sholat itu apa. Nah, hakikat daripada sholat itu sebenarnya mendekatkan diri pada Allah. Jadi supaya dekat kepada Allah SWT, itu hakikatnya. Memang kemudian ada aturan-aturan melalui syariat-syariat tertentu yang mulai sholat itu kemudian kenapa kok baca Al-Fatihah. Lalu kemudian ada surat sesudah Al-Fatihah. Lalu kemudian rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Kalau kemudian itu kita merasa nyaman di dalam sholat, itu ada pertanyaan berikutnya, nyaman di mana? Kita merasakan nyaman sholat itu di mana? Apakah kemudian kita itu merasakan nyaman sholat pada waktu mulai awal membaca Al-Fatihah? Ya. Kemudian sesudah selesai membaca Al-Fatihah, kemudian kita merasakan ada satu kenyamanan di situ. Apakah kemudian nyaman itu dirasa pada waktu rukuk? Apakah nyaman itu dirasa pada waktu sujud? Atau duduk di antara sujud? Ada satu petunjuk bahwa sholat itu hakikatnya adalah selain mendekatkan diri pada Allah, itu juga berdoa. Di dalam sholat itu karena kita dekat dengan Allah, kemudian kita berdoa. Nah, inti daripada doa itu di mana? Pada waktu di mana kita berdoa itu? Apakah kita berdoa itu pada waktu membaca Al-Fatihah?
Apakah kemudian pada waktu rukuk, pada waktu sujud, dan proses-proses berikutnya, atau pada tahiyat akhir. Nah itu pada masing-masing tahap itu kita mencoba merenungkan di mana itu kemudian letak daripada kenyamanan itu. Yang pertama, pada waktu kita membaca Al-Fatihah, Pada waktu membaca Al-Fatihah kita memang di situ ada doanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah hamba menyembah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Apa yang kita pikirkan pada waktu kita itu membaca iyyaka na'budu? Kepadamu ya Allah hamba menyembah dan pertolongan. Pertolongan apa? Pertolongan apa yang kita harapkan sehingga hati kita itu nyaman pada waktu kemudian membaca itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah menyembah dan pertolongan. Pertolongan tentang apa? Pertolongan tentang apa? Nah, di dalam satu hadis diriwayatkan bahwa pada waktu kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu, kemudian supaya kemudian memang di situ merasakan satu kenyamanan. Di situ ada 3 hal. Ada 3 hal yang kita itu mohon pertolongan. Yang pertama adalah supaya kita itu ditolong oleh Allah SWT mengadakan satu perbaikan-perbaikan. Yang pertama mengadakan satu perbaikan-perbaikan. Itu dengan satu doa supaya kemudian kita termasuk hamba Allah yang kemudian bisa mengadakan perbaikan-perbaikan. Itu kalau tidak dengan izin daripada Allah itu juga tidak akan terjadi. Nah, oleh karena itulah kemudian izin supaya kemudian termasuk hamba Allah yang mengadakan perbaikan. Jadi kalau praktek yang mudah adalah kalau belum pernah ke masjid ya kemudian jamaah di masjid, perbaikan itu namanya. Kalau kemudian di masjid itu sekali subuh, oh ya kemudian berikutnya bisa 2 kali, 3 kali, atau bahkan kemudian pada seluruh sholat itu kemudian bisa berada di masjid. Itu namanya perbaikan. Jadi yang pertama adalah kita mohon supaya kemudian kita termasuk hamba yang selalu kemudian diberikan izin oleh Allah untuk mengadakan satu perbaikan-perbaikan. Kemudian yang kedua, yaitu yang terkait dengan istiqomah. Karena hamba Allah yang istiqomah itu, Allah SWT sendiri berfirman di dalam Quran, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaika alla takhafu wa la tahyanu. Subhanallah. Jadi orang yang istiqomah kepada Allah SWT itu akan selalu dijaga oleh malaikat. Jangan takut dengan sesuatu. Jangan berduka cita dengan sesuatu. Itu akan dijaga oleh para malaikat. Nah, berarti pada iyyaka na'budu itu yang kedua tadi, sesuai yang pertama itu mengadakan perbaikan. Yang kedua itu adalah mengokohkan apa yang oleh Allah sudah diizinkan untuk bisa melakukan. Jadi kalau diizinkan oleh Allah di masjid sholat 5 waktu, yaitu kemudian oleh Allah selalu dikokohkan itu. Dikokohkan sehingga bisa menjalani secara istiqomah dalam 5 waktu. Itu yang kemudian pertolongan yang kedua supaya kita senantiasa istiqomah. Dan di dalam ini di luar daripada sholat,
praktek-praktek istiqomah itu sangat membantu sekali di dalam kehidupan. Kita saja kalau kemudian bekerja secara istiqomah itu kemudian akan sangat membantu keberhasilan daripada pekerjaan kita. Jadi itu hanya karena istiqomah akan muncul naluri. Allah akan memunculkan naluri apa yang orang lain tidak pernah melakukan itu secara rutin. Nah, oleh karena itulah kemudian acara-acara rutin yang diajarkan oleh masjid itu juga dalam rangka untuk mengajak istiqomah pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan memberikan satu rahmat daripada istiqomah itu. Ya. Jadi secara tidak disadari itu kemudian ikhlas, selalu kemudian istiqomah, selalu melakukan itu kemudian Allah akan memberikan satu rahmatnya. Nah, itu yang kedua. Yang kedua, pada waktu kita berdoa ya kan abudu itu adalah supaya Allah mengizinkan, mengokohkan apa yang sudah kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah menambah kebaikan supaya apa yang tidak hanya dikokohkan tapi kemudian bertambah baik lagi. Jadi ini berarti kualitas yang terkait dengan kualitas. Ya. Kalau kemudian sholat misalnya, kemudian kita belum merasakan satu kenyamanan. Jadi ibaratnya sholat itu ya pokoknya sesuatu yang wajib lah. Kita melakukan sesuatu yang wajib. Subuh ya 2 rakaat, salat ya kemudian gerakan-gerakannya ya seperti itu. Tapi kemudian lalu sampai pada salam. Nah, apakah kemudian itu sudah mendekatkan diri pada Allah? Karena hakikat daripada sholat itu adalah dekat dengan Allah SWT. Nah, dekatnya itu adalah di dalam setiap proses daripada sholat itu kita bisa merasakan dekat. Nah, itu berarti sudah sesuai dengan hakikatnya, ya, sesuai dengan hakikatnya. Jadi hakikatnya bukan hanya memenuhi kewajiban, tapi hakikatnya adalah dekat kepada Allah SWT. Nah, itu pada waktu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang lain-lain kenapa kok Al-Fatihah? Yang dibaca itu kenapa kok itu Al-Fatihah? Ya kemudian kalau jawabannya itu sesuai dengan tuntunan daripada Rasulullah. Ya betul. Ya sesuai dengan apa? Karena di dalam Al-Qur'an itu Allah SWT berfirman. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya. Siapa yang cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ya. Nah, di dalam Quran sendiri kemudian disebutkan seperti itu. Ikutilah Rasulullah. Ikutilah Rasulullah. Jadi kalau sudah ikut Rasulullah, itu kemudian akan dicintai oleh Allah SWT. Kalau sudah dicintai Allah SWT, wa yaghfir lakum dzunubakum, akan diampuni segala kesalahan-kesalahannya. Hamba Allah yang diampuni oleh Allah SWT kesalahan-kesalahannya, itu menjadi hamba Allah yang dijaga oleh Allah SWT. Hamba Allah yang dijaga oleh Allah SWT itu adalah hamba Allah yang muqarrabin, yang dekat dengan Allah SWT. Nah, kenapa kok Al-Fatihah? Ya, syariatnya itu kenapa kok kemudian sholat itu ya wajib baca Fatihah itu. Ya. Tapi kemudian supaya kita menuju pada hakikatnya itu, bahwa kita itu mendekatkan diri pada Allah SWT,
Kenapa untuk mendekatkan diri pada Allah SWT itu wajib membaca Al-Fatihah. Itu yang perlu kita renungkan. Nah, sesuai dengan tuntunan yang ada, kenapa kok membaca Al-Fatihah? Itu karena Al-Fatihah itu adalah umul kitab, induknya kitab. Jadi kalau kita membaca induknya kitab, ya, itu berarti kita sama dengan membaca Al-Quran itu. Ya. Membaca Al-Quran cuma 30 juz, ya, 114 surat. Itu dengan membaca Al-Fatihah itu sudah terwakili, paling tidak sudah terwakili dulu. Padahal kemudian Al-Quran itu berisi ya pedoman, petunjuk. Ya. Kalau kita habis baca itu tiap hari baca Quran itu, kemudian khatam kan, kemudian berdoa. Ya. Berdoa itu yang isinya adalah supaya kita Al-Quran itu adalah merupakan pedoman, merupakan satu petunjuk. Ya. Jadi kalau kita itu pertama berpedoman kepada Al-Quran itu berarti sudah benar. Ya. Kita akan dekat kepada Allah SWT. Hanya kemudian tadi makna-makna setiap apa yang kita lakukan itu kita mengetahui hakikatnya, yaitu Al-Fatihah. Kemudian pada waktu rukuk, kenapa kemudian kita membaca Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi, atau membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya. Ya, kalau kemudian sama dua-duanya itu ada dasarnya. Dua-duanya ada dasarnya. Tapi kalau kemudian di dalam praktek kalau dua-dua itu ada dasarnya, itu kan berarti boleh memilih kan. Nah, dirasakan pada waktu membaca Subhanallah wa bihamdi sama membaca Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, itu kita itu merasa dekat baca yang mana dengan yang mana. Ya. Karena hakikat daripada sholat itu kita adalah bisa merasakan dekat kepada Allah SWT. Kalau dua-duanya ada dasarnya, kemudian yang mana? Ya. Jadi kalau pada Subhanallah wa bihamdi, ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah, dan hanya kepadamu, ya, wa bihamdi kami memuji. Ya. Wa bihamdi. Itu kalau membaca itu. Ya. Kemudian adim, ya. Subhanallahil azim wa bihamdi. Azim itu agung. Azim itu agung. Pada waktu kita membaca Subhanallah wa bihamdi itu kita merasakan tidak dekat dengan Allah. Allah zat yang maha agung. Yang maha agung itu yang kita maksud apa? Sehingga kita membaca Subhanallah wa bihamdi. Sehingga kita membaca Allah yang maha agung. Ya. Nah, kalau kita itu sudah merasakan dengan membaca itu kemudian bisa dekat kepada Allah, yaitu memang Allah sudah mengizinkan itu. Sudah mengizinkan bahwa sholat itu setiap gerakan, setiap ucapan itu adalah mendekatkan diri pada Allah. Nah, Allah zat yang maha agung itu adalah dalam pikiran kita itu selalu ingat bahwa Allah itu maha agung. Kenapa maha agung? Kenapa Allah maha agung? Ya. Karena Allah adalah menciptakan langit dan bumi. Ya.
Maha Agung tidak ada duanya. Tidak ada yang lain yang bisa menciptakan langit dan bumi, matahari dan bulan dan bintang. Tidak ada. Itu kita sadari betul pada waktu kita membaca Subhanallah wa bihamdi. Kita sadari betul itu. Bahwa Allah itu adalah zat yang menciptakan langit dan bumi, matahari dan bulan. Kita rasakan Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Tidak ada zat lain yang kemudian bisa seperti itu. Maha Agung seperti Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kemudian Subhanallah wa bihamdihi itu diucapkan pada waktu kemudian sebelum sujud, sebelum duduk di antara sujud. Nah, sebenarnya doa yang kemudian di dalam gerakan sholat itu, yang kemudian mendekatkan diri pada Allah, selain tadi pada Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim itu di mana doa itu? Pernah ada satu riwayat. Ada dua hamba. Yang satu itu kemudian Rasulullah bersabda, fulan itu doanya diterima oleh Allah SWT. Kemudian yang lain tidak diterima. Sama-sama berdoa. Doanya itu sama. Doanya sama, tapi yang satu diterima, yang satu itu tidak. Kemudian apa jawab daripada Rasulullah? Jawab Rasulullah adalah hamba yang diterima doanya itu adalah orang yang sebelum berdoa memuji Allah SWT. Sebelum berdoa memuji Allah SWT. Nah, di dalam proses sholat itu, kemudian di mana hamba Allah itu selain tadi pada Al-Fatihah itu kemudian berdoa? Apa kemudian berdoanya itu pada waktu sujud? Apakah berdoanya itu utamanya pada waktu duduk di antara dua sujud? Ya. Ada tuntunannya, dua-duanya ada tuntunannya. Ada yang mengatakan bahwa berdoa pada waktu sujud. Ya. Kalau membaca Subhanakallahumma rabbana wa bika Allahumma ighfirli kan berarti berdoa pada waktu sujud. Ya. Tapi kalau kemudian sujudnya itu baca Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, itu kemudian berarti doanya itu adalah sesudah duduk di antara dua sujud. Berdoanya di situ, Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Doanya di situ. Nah, kemudian kenapa di dalam sujud itu bukan Maha Agung lagi yang kemudian disebut, tapi Maha Tinggi, Subhana Rabbiyal A'la. Kalau tadi kan pada waktu rukuk itu Subhana Rabbiyal Azim, Allah zat yang Maha Agung. Tapi kenapa di dalam sujud itu Subhana Rabbiyal A'la, Maha Tinggi? Ya. Sama-sama itu Asmaul Husna. Azim sama kemudian A'la itu sama-sama sifat Allah di dalam Asmaul Husna. Tapi kemudian kenapa di dalam sholat itu yang dibaca itu azim dulu, baru kemudian sujud itu baca a'la. Dan itu tidak boleh dibalik, tidak boleh dibalik. Itu yang kemudian juga kita renungkan. Ya. Kenapa kita
di dalam sujud itu membaca Allah yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la. Kenapa membaca tinggi? Tidak azim. Nah, berarti kita kembali apa yang kita maksud pada waktu kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la itu, yang sebenarnya kita maksud itu apa? Kenapa kita kok memuji Allah, zat yang maha tinggi? Kok ya Allah, kok zat yang maha tinggi? Kenapa memuji seperti itu? Ya. Kalau tadi Maha Agung itu kan karena menciptakan apa yang dunia seisinya, langit dan bumi, matahari, bulan. Sehingga itu satu Maha Agung, tidak ada yang lain yang bisa seperti itu, tidak ada. Ya. Nah kemudian kenapa kalau di sujudnya ada subhana rabbiyal a'la? Itu azim dulu atau kemudian a'la, atau a'la boleh a'la kemudian azim? Ya di dalam tuntunan syariatnya ya azim dulu, rukuk dulu. Kemudian sujud sama-sama memuji tetapi berbeda. Jadi pada waktu sujud itu sudah memujinya itu adalah zat yang maha tinggi. Nah kenapa maha tinggi? Apa yang kita renungkan pada waktu kita itu membaca subhanallah rabbiyal a'la. Nah maha tinggi di sini adalah ya bukan berarti hanya karena kita kalau sujud itu kan di posisi yang paling rendah, kemudian memujinya ya memuji zat yang maha tinggi. Nah, maha tinggi di situ adalah bahwa kedudukan daripada Allah itu adalah tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada itu. Kedudukan Allah, kekuasaan Allah itu adalah terjadi secara terus-menerus. Tapi kalau misalnya presiden itu ya punya kedudukan, tapi tidak terus-menerus 5 tahun, 10 tahun paling kemudian jadi biasa lagi. Ya. Nggak, pejabat-pejabat pemerintah yang PNS itu kemudian tidak terus jadi seperti itu. Ya. Tidak terus menjabat kemudian habis itu ya kemudian pensiun ya sudah. Ya. Nah jadi kita meyakini bahwa Allah itu adalah zat yang maha tinggi. Nah itu kita pada waktu kita membaca, pada waktu kemudian sujud itu kemudian subhana rabbiyal a'la, maha tinggi. Gambaran kita bahwa kita mengakui bahwa Engkau ya Allah, kedudukanmu itu adalah zat yang maha tinggi, tidak ada lain yang lebih tinggi daripada kedudukan itu. Di dunia yang lain itu bersifat sementara saja, ya, tidak akan kemudian kekal. Tapi kedudukan tinggi daripada Allah SWT itu zat yang maha kekal kedudukannya. Nah itu pada waktu kemudian, oleh karena itulah memang satu pengakuan kepada Allah zat yang maha agung itu duluan. Baru kemudian dengan keagungan Allah itu Allah mempunyai sifat yang maha tinggi. Ya. Nah di dalam supaya kita itu hakikat daripada sholat itu memang kemudian bisa mendekat, itu kan memang seyogianya memahami makna-makna proses seperti itu. Kita rasakan bahwa setiap kita melakukan sesuatu di dalam sholat itu kita rasakan bahwa kita dekat dengan pada Allah, dekat pada Allah SWT. Nah kemudian sesudah memuji Allah maha tinggi, maha agung,
Lalu kemudian kita berdoa kembali. Rabbi firli warhamni wajburni wadini warzuqni. Nah, itu satu proses. Sehingga kalau pada pagi ini itu kalau dibuat tema judul itu judulnya adalah dirimu dijaga dan disayang oleh Allah. Dirimu dijaga dan disayang oleh Allah SWT. Tinggal pertanyaannya, siapa yang dijaga, yang disayang oleh Allah SWT? Apakah kita termasuk hamba-hamba yang dijaga, yang disayang oleh Allah SWT? Yang pertama kali kita lihat sholatnya, kita rasakan. Ya, kita rasakan. Kalau kemudian kita itu sudah merasakan mendapat izin daripada Allah bahwa pada setiap gerakan sholat kita merasakan satu kenyamanan komunikasi dengan Allah SWT, karena hakikat daripada sholat itu adalah dekat dengan Allah SWT. Termasuk pada waktu Rabbik firli warhamni wajburni wadini warzuqni. Nah, ini sesuai dengan tadi yang riwayat yang Rasulullah menjawab bahwa si fulan itu doanya tidak diterima karena tidak memuji Allah. Sedangkan yang satunya itu diterima karena apa? Karena memuji Allah SWT. Itu kita praktekkan di dalam sholat. Ya. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah SWT. Kemudian proses-proses berikutnya, lalu kemudian at-tahiyat. At-tahiyat. Kenyamanan apa yang kita baca pada waktu kita membaca at-tahiyat? Kalau kita sudah bisa merasakan nyaman pada waktu membaca at-tahiyat, itu berarti memang hati kita itu dekat kepada Allah SWT. Ya. Kalau kemudian kita merasakan, ya Allah, Engkau adalah zat yang maha memiliki kehormatan. Engkau adalah zat yang memiliki kehormatan. Ya. Jadi bahwa zat yang memiliki kehormatan itu Allah SWT. Engkau ya Allah zat yang memiliki kesejahteraan. Engkau ya Allah zat yang memiliki kebaikan, kehormatan, kesejahteraan, kebaikan. At-tahiyatu lillahi wa sholawatu wa thayyibat. Kehormatan, kemudian kesejahteraan, kemudian kebaikan. Kita rasakan betul pada waktu kita membaca itu bahwa Allah itu zat yang maha tinggi, mempunyai kehormatan. Dalam hal kehormatan itu zat yang maha tinggi. Kemudian dalam hal kesejahteraan, Allah itu zat yang maha tinggi, yang memiliki kesejahteraan. Kemudian di dalam kebaikan begitu. Ya. Kita rasakan pada waktu kita membaca itu, apakah kemudian itu dekat kepada Allah SWT. Ya. Kalau belum, ya kemudian mari kita mengadakan satu perbaikan-perbaikan. Ya. Lalu kemudian proses berikutnya adalah sesudah kita itu mengucapkan satu kalimat yang mengagungkan Allah, bahwa yang maha memiliki kehormatan itu ya hanya Allah, yang maha memiliki kesejahteraan itu Allah, yang memiliki kebaikan itu adalah Allah. Itu kita akui dulu. Karena kebaikan itu adalah biidnillah. Itu adalah izin daripada Allah.
Kalau tidak dapat izin, ya, semua itu dapat izin. Kita lihat riwayat kenapa kok Nabi Isa alaihissalam itu kenapa bisa menyembuhkan orang buta. Kenapa kemudian Nabi Isa itu kenapa bisa menyembuhkan penyakit kusta? Kenapa Nabi Isa itu bahkan menghidupkan orang yang mati? Itu kemudian karena bi'idznillah. Nah kemudian karena izin daripada Allah SWT, di dalam ayat-ayatnya itu selalu akhir daripada ayat bi'idznillah, bi'idznillah, bi'idznillah. Ya. Tapi kemudian proses daripada itu di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, ya, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Allahu ya Isa bin Maryam madkur nikmati alaika wa ala walidatika id ayatuka bi ruhul qudus. Allah SWT berfirman, pada waktu Allah SWT itu kemudian berfirman kepada Isa bin Maryam, Isa anak Maryam, Allah SWT di situ berfirman bahwa id ayatuka biruhul kudus. Nah, kenapa bisa dapat izin? Kenapa dapat izin? Itu adalah id ayatuka biruhul kudus. Karena Allah menguatkan. Allah menguatkan. Jadi Allah menguatkan. Kemudian dengan menguatkan itu lalu kemudian Allah mengizinkan sesudah kuat, mengizinkan bisa menyembuhkan orang buta, bisa menghidupkan orang mati, itu ada izin daripada Allah SWT, bi'idznillah. Nah, oleh karena itulah bahwa segala sesuatu itu adalah izin daripada Allah SWT, termasuk berbuat kebaikan. Itu akan terlaksana kalau itu kemudian izin daripada Allah SWT. Nah, tadi sesudah Allah itu zat yang maha memiliki kehormatan, kesejahteraan, lalu kemudian kebaikan, apalagi yang kita rasakan nyaman pada waktu kita tahiyat. Baru kemudian dari memuji Allah itu zat yang maha memiliki kehormatan, memiliki kesejahteraan, kemudian memiliki kebaikan, baru kemudian Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi dengan kehormatan, kesejahteraan dan kebaikan itu lalu kemudian memohon kepada Allah supaya kemudian Rasulullah Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi supaya Rasulullah itu mendapat satu kebaikan. Ya. Supaya mendapat rahmat, kasih sayang daripada Allah SWT. Kita berdoa seperti doanya malaikat pada Allah SWT. Supaya Rasulullah itu kemudian menjadi hamba Allah yang kemudian oleh Allah itu diberikan satu kesejahteraan, kemudian kasih sayang,
kemudian barokah, kesejahteraan, kasih sayang dan barokah. Kita rasakan betul itu pada waktu membaca itu. Kita mendoakan ikut mendoakan supaya Rasulullah mendapat itu. Yang itu didahului dengan satu proses tadi. Allah itu maha memiliki kehormatan. Kalau tidak memiliki kehormatan, tidak memiliki kesejahteraan, kebaikan, kemudian tidak akan bisa kemudian memberikan kesejahteraan, kemudian kasih sayang dan barokah. Kita rasakan pada waktu membaca itu at-tahiyat itu. Kemudian yang berikutnya, nah ini, apa yang kita rasakan pada waktu kita membaca Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Kita ingat betapa cintanya Rasulullah kepada kita. Betapa cintanya Rasulullah kepada kita. Sesudah kita mendoakan supaya Rasulullah itu mendapat barokah, mendapat kasih sayang, dan mendapat kesejahteraan daripada Allah SWT. Kemudian apa? Rasulullah mendoakan kepada kita. Ya, mendoakan kepada Allah, mendoakan kepada kita. Assalamualaikum ibadillahis sholihin. Supaya kesejahteraan, kasih sayang dan barokah itu tidak hanya pada saya ya Allah, tapi semoga mudah-mudahan meluber kepada umatku, supaya meluber kepada umatku. Betapa kasih sayangnya Rasulullah. Pada setiap sholat kita mengingat itu. Rasulullah selalu mendoakan kepada kita. Tapi di situ dikatakan bahwa orang yang didoakan itu Assalamualaikum wa ibadillahis sholihin. Yang termasuk didoakan itu hamba yang selalu mengadakan satu perbaikan. Tadi sesuai dengan iyyaka na'budu tadi. Ya. Insya Allah kalau kemudian kita diizinkan oleh Allah untuk mengadakan satu perbaikan, ya mulai dari sesuatu yang sederhana tadi, bahwa kalau belum melakukan ya kemudian melakukan, ya. Seperti puasa misalnya, ya puasa sunat itu ya berat. Puasa sunat itu ya berat. Tapi kita selalu berdoa pada Allah supaya kemudian kita itu dikuatkan itu. Nah jadi pada sholat itu setiap gerakan itu kita rasakan nikmatnya kedekatan kepada Allah SWT. Insya Allah kalau kemudian Allah mengizinkan itu, subhanallah, ya dekat kepada Allah. Nah kemudian yang berikutnya adalah tadi, yang kedua adalah gantung wudhu tadi. Kenapa itu juga menjadi persyaratan dekat kepada Allah itu selalu dalam keadaan wudhu. Itu kalau praktek daripada sholatnya, sholat itu akan sah kalau kemudian punya wudhu kan, dalam keadaan suci. Jadi selalu di dalam keadaan suci. Kenapa di dalam keadaan suci itu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan mendekatkan diri kepadanya. It ayatuka bi ruhul kudus. Beberapa riwayat hadis itu malaikat itu mendoakan kalau kita tidur kemudian tidur dalam keadaan wudhu, itu malaikat mendoakan kepada kita. Ya.
supaya hamba ini kemudian selalu mendapat penjagaan daripada Allah SWT. Itu memang sesuai dengan firman daripada Allah tadi, ayatuka biruhul kudus tadi. Itu Allah menguatkannya itu dengan bantuan malaikat. Menguatkannya dengan bantuan malaikat. Jadi mudah-mudahan kita bersama bisa melakukan itu, sholat dengan khusyuk, kita rasakan setiap gerakan. Mudah-mudahan kita juga bisa senantiasa sesuai dengan sholat itu, bahkan setiap keadaan di mana saja itu kita berusaha untuk gantung wudhu. Ya kadang-kadang ada hal-hal yang kemudian menyebabkan batal wudhu itu, tapi kemudian ada yang hamba Allah yang begini, kalau tidak dalam keadaan wudhu itu tidak mau berbuat apa-apa, tidak mau mengambil keputusan, apalagi kalau di kantor-kantor itu, kalau tidak dalam keadaan wudhu itu jangan mengambil keputusan. Kalau mengambil keputusan tidak wudhu, ya kemudian izin sebentar, wudhu dulu di belakang, kembali lagi, baru kemudian mengambil keputusan. Insya Allah hamba yang demikian itu juga akan selalu dijaga oleh Allah SWT. Jadi dalam keadaan wudhu, karena kadang-kadang di dalam kehidupan kita sulit menghindarkan, lalu kemudian akhirnya kita tidak dalam keadaan wudhu. Ya. Tapi ya kemudian dengan cara yang sederhana, kita wudhu dulu, baru kemudian kembali lagi kepada forum itu. Nah, insya Allah seperti itu. Jadi dua hal itu yang kita sampaikan pada pagi ini. Nanti yang belum, misalnya qalbin salim dan sebagainya, itu juga merupakan kedekatan kepada Allah. Pendengaran, penglihatan dan hati itu juga dijaga. Nanti insya Allah kita sampaikan pada lain waktu. Demikian Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan, dan sekali lagi mudah-mudahan kita bisa sholat khusyuk dan bisa menjaga wudhu. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.